Kan salah satu yang ditakutkan oleh para pemuda, ya, para laki-laki untuk proses menikah itu di hari haknya, ya artinya resepsi kan begitu ya, resepsi ya. Banyak itu saya lihat status-status jomblo kan begitu ya. Menikah secara syariah itu sebetulnya mudah. Yang penting ada apa namanya, ada syarat-syarat rukunnya dijalani. Ya, ada calonnya paling enggak kan, ada calonnya dulu ya. Ada calonnya kan begitu ya. Syarat rukunnya ada tapi calonnya enggak ada gitu ya. Susah. Ada calonnya, kemudian mahar ya bisa hafalan Al-Qur'an kan gitu ya. Ada wali dan seterusnya. Ya. Tapi biasanya yang memberatkan itu adalah adat kan begitu ya, tradisi. Kalau menikah secara syariah itu mudah ya. Menikah adatnya itu yang berat. Di antaranya adalah masalah resepsi kan begitu ya. Tapi subhanallah kalau Allah sudah memudahkan, itu tidak ada yang susah. Seperti apa yang terjadi sama saya itu ya. Jadi pada saat mau menikah itu ya, Allah takdirkan saya mendapatkan jodoh yang daerahnya itu memiliki tradisi yang berbeda dengan saya. Tapi justru perbedaan tradisi itu menjadikan mudah semuanya. Jadi istri saya dari Lamongan, Paciran. Tradisi di sana itu diantaranya adalah laki-laki itu dilamar, perempuan ngelamar laki-laki. Nah, kebalik gitu ya. Daerah saya laki-laki ngelamar perempuan. Akhirnya sama-sama punya kewajiban ngelamar. Saya disepakati. Saya ngomong ke ibu mertua pada waktu itu, Bu, kita sama-sama punya kewajiban secara adat. Jenengan menurut adat sini wajib melamar saya ke Indramayu. Saya menurut tradisi di daerah saya wajib melamar ke sini. Ini bagaimana kalau lamaran secara adat kita lakukan lewat telepon saja? Gampang. Iya itu. Kalau lamaran secara syariah itu kan saya datang sendiri ke sana tanpa membawa siapa-siapa. Ya, hati-hati kalau ngelamar akhwat ya jangan bawa ustadz kan begitu ya. Takutnya maunya sama ustadznya nanti. Satu maru. Nanti kayak kasusnya apa namanya? Abu Darda sama Al-Farisi. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah bawa orang kan gitu ya. Makanya saya nggak bawa siapa-siapa, saya datang sendiri gitu ya. Khawatir ya. Khawatir ya. Saya lamar datang sendiri. Ya. Saya bilang ke ibu mertua waktu itu setelah diterima, lamaran secara syariah selesai. Sekarang kita bicara lamaran secara adat. Nah ternyata itu Allah kasih kemudahan, tradisi dan adat yang berbeda, tapi justru jadi solusi. Akhirnya ibu mertua bilang sepakat, tapi beliau ingin menggunakan adat beliau. Gitu. Artinya apa? Beliau yang telepon. Nah gitu. Jadi keluarga saya kondisikan, ibu saya kondisikan, karena kelihatannya yang bermain ini ibu gitu ya. Bapak ini tidak ikut main di sini kan gitu ya. Nah, antar ibu yang bicara. Nah ibu mertua telepon ibu saya. Gitu kan. Nah itu ya satu kemudahan kan gitu ya. Kemudian apa namanya untuk apa mahar, resepsi dan seterusnya. Subhanallah Allah juga kasih jalan keluar gitu ya. Saya berdoa sama Allah gitu ya. Subhanallah. Pada saat menjelang hari H, waktunya masih ada nggak? Terus. Oh masih ada ya? Ini bebas. Oh bebas gitu ya. Oke. Kita nggak seperti kajian biasa. Oh gitu ya. Oke. Nah pada saat menjelang hari H itu ya, saya kedatangan teman lama waktu saya di Jakarta. Padahal itu bukan teman kuliah, teman kos gitu ya. Waktu kos itu dia bekerja gitu, dan saya kuliah waktu itu. Teman kos, ya, teman satu kontrakan gitu ya, beda kamar gitu ya. Nah tiba-tiba dia itu datang ke Kediri, ke Pare, menemui saya. Dia waktu itu datang bilang begini, Wi, karena akrab kita panggil nama saja, Wi, saya mau buka usaha di Jakarta, saya mau bikin kontrakan. Dia bilang begitu. Kemudian saya mau nawarkan kerjasama dengan ente, ya, kami biasa manggilnya begitu ya, Ane sama ente, ya, sama ente kelola kontrakan, nanti ente tak kasih satu ruangan untuk bikin kursusan bahasa Inggris di Kediri. Enggak, di Jakarta. Maunya di Jakarta. Bikin kontrakan di Jakarta, kemudian dibuatkan ruangan untuk buka kursusan bahasa Inggris. Nanti hasil kursusan silakan kamu ambil semua gitu untuk kamu, tapi saya titip tolong jaga dan kelola kontrakannya. Kan gitu ya. Nah, tetapi
pada waktu itu saya sampaikan, tapi saya ini mau menikah, saya bilang gitu ya. Dan kayaknya itu istri saya itu maunya tinggalnya di Pare, saya bilang kan begitu ya. Nah akhirnya singkat cerita dia bilang, oh ya udah, berarti kita memang belum berjodoh untuk berbisnis, dia bilang gitu ya. Tapi sebagai teman, apa yang saya bisa bantu untuk pernikahanmu? Subhanallah. Langsung itu Allah berikan jalan keluar. Jadi saya jadi ingat ini, apa namanya? Ini konsep Barat, tapi sebetulnya orang Barat ini meniru konsep Islam sebetulnya. Yang LOA itu, Law of Attraction. Nah, hukum tarik menarik gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya meniru konsep Islam sebetulnya gitu ya. Dalam LOA itu kan selalu dikatakan you are what you think. Kan begitu ya? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. If you think you can, you can. Jika Anda pikir Anda bisa, Anda pasti akan bisa. Pada saat kita berpikir bahwa kita mampu mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, kalau bahasanya LOA itu kan ini yang tidak sesuai dengan Islamnya kan di sini. Maka alam semesta akan membantu mengkondisikan untuk mewujudkan apa yang menjadi keyakinan kita. Alam semesta akan membantu kita. Tapi kalau dalam bahasa kitanya, bahasa Islamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan makhluknya untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Ketika kita yakin, kita berdoa dan memohon kepada Allah, Allah akan mengkondisikan makhluknya. Ya itu diantaranya begitu. Ya ada yang datang gitu menawarkan. Akhirnya saya sampaikan, ya kebetulan saya bilang gitu kan, saya tidak terlalu butuh banyak karena semuanya sudah ditanggung sama pihak perempuan karena tradisi di sana pesta apa segala macam itu tanggungan perempuan, saya bilang gitu. Berarti saya cuma butuh kalau dalam bahasa Islamnya mahar kan gitu ya. Kalau dalam bahasa adatnya ada seserahan gitu ya. Kan bawa-bawaan apa segala macam, pakaian segala macam kan gitu ya. Nah, subhanallah, akhirnya dibantu sama dia itu. Gitu, disumbang sama dia. Ya, di samping ya ada juga sebagian dari orang tua saya, tapi juga sebagian itu dia penuhi itu, masya Allah gitu ya. Nah itu ya. Jadi kembali ke masalah utamanya ya. Kalau kita punya keinginan yang ingin kita wujudkan, dekati Allah, pepet Allah. Ya di samping kita jaga hak-hak Allah gitu ya. Kita yakin kepada Allah, kita jangan lalai dalam berdoa kan begitu ya. Insya Allah Allah akan kabulkan apa yang jadi harapan, cita-cita dan keinginan kita. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Banyak. Karena saya berkali-kali gitu ya. Ini yang Ustaz, yang haji aja. Ya, yang haji ya. Ya. Daftar di tahun itu, berangkat tahun itu juga. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Nah, itu luar biasa kan gitu ya. Tapi sebetulnya apa namanya? Saya itu daftar itu 2 kali. 2 kali. Cuma daftar tahun itu, berangkat tahun itu adalah daftar di depan gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya tahun 2016 itu saya juga daftar tapi tidak lewat depan gitu ya. Nah ini saya ingin ceritakan dua-duanya karena kegagalan saya yang pertama itu ada pelajarannya, ada pelajaran penting. Jadi begini, tahun 2016 gitu ya, saya itu mendaftar haji bareng dengan ibu saya gitu ya. Tapi tidak lewat depan, lewat jalur khusus, lewat kedutaan Saudi Arabia kan begitu ya. Nah ibu saya berangkat, saya tidak, saya gagal. Nah ini saya ceritakan kenapa saya gagal, karena ini poinnya di situ, pelajaran pentingnya di situ. Jadi ceritanya, tahun 2016 itu saya mendaftar, gitu ya, lewat kedutaan, mengajukan proposal. Awalnya di ACC, saya sudah dipanggil, sudah suruh menyetorkan apa namanya paspor asli dan kartu kuning, kartu meningitis, gitu ya. Nah. Tetapi pada waktu itu ya, saya terlalu mengandalkan lobi manusia. Ceritanya tahun 2016 itu ya. Jadi yang membantu melobikan saya itu orang-orang besar di Jakarta. Mantan ketua MPR yang membantu melobikan saya agar saya bisa diberangkatkan haji sebagai tamu raja ya. Ustaz Hidayatul Wahid gitu ya. Kemudian ketua ulama Asia kalau tidak salah ya, Ustaz Zaitun Rasmin. Kemudian ketua IKA di pusat, Profesor Dr. K. Haji Syatori, ya ketua IKADI. Nah, itu orang-orang besar itu ya. Nah saya lobby lewat orang-orang besar itu. Nah kemudian saya lalai lobby Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya santai dalam berdoa. Nah itu. Padahal Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ya, seandainya jin dan manusia berkumpul, ya, untuk membantu kita, memberikan kemanfaatan kepada kita, mereka tidak akan mampu membantu kita kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mencelakai kita, mereka juga tidak akan mampu melakukan apa-apa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada waktu itu terlalu mengandalkan lobi manusia. Akhirnya apa? Gitu ya. Menjelang hari H, gitu ya. Kan ada briefing dulu. Saya masih ingat itu di Masjid Masjid UI Salemba itu, briefingnya itu, yang mau berangkat haji sebagai tamu raja. Saya datang ke sana. Saya dengan ibu saya menggendong ibu saya itu. Saya briefingnya di lantai 3 kalau tidak salah itu. Saya gendong ibu saya itu. Sudah seperti yang menggendong ibunya untuk berangkat haji itu. Sahabat itu. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni gitu ya. Saya gendong ibu saya naik turun itu ya. Subhanallah, itu di detik-detik terakhir itu ada pengumuman, ya. Ada pengurangan jatah dai. Jadi yang bisa berangkat sebagai tamu raja itu kan diantaranya adalah dai, ya, para pejabat negara, dai. Ada pengurangan jatah dai. Langsung deg-degan saya itu. Dan betul saja ternyata nama saya tidak muncul. Gitu. Tapi ibu berangkat. Ibu berangkat. Karena ibu dalam kondisi sakit begitu ya, Allah takdirkan akhirnya meninggal di sana ibu saya. Ya. Gitu. Nah itu ya. Jadi poinnya dari kegagalan itu adalah saya abai dengan doa. Saya abai melobi Allah Subhanahu wa taala yang sebagai penentu semua yang terjadi dalam hidup kita. Saya terlalu mengandalkan lobi manusia. Nah tahun 2017 gitu ya, saya dinasihati oleh kakak saya. Ini pokoknya kakak saya itu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Ketika saya jatuh, dinasihat dicas lagi. Yang ngecas saya itu kakak saya itu. Saya belajar pidato, saya belajar ceramah, itu kakak saya jasanya itu. Saya punya kepedean, saya punya motivasi dalam hidup, itu kakak saya itu. Karena saya itu di keluarga itu termasuk yang kasarnya tidak ada prestasinya. Saya 6 bersaudara, yang tidak punya prestasi itu saya. Kakak saya itu yang selalu motivasi saya itu, luar biasa prestasinya, gitu ya. Pernah juara bukan MHQ, Musabaqah cermat Al-Quran. Wah itu isi kandungan Al-Quran. Adik saya itu juga juara MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Wah, saya nggak pernah ada prestasi. Nah ini kakak saya yang punya jasa luar biasa. Nah termasuk dalam masalah ini, saya kan down gitu ya. Saya sudah pamit tetangga, sudah ternyata nggak jadi kan begitu ya. Sempat down itu, dimotivasi lagi sama kakak. Ikhtiar lagi, usaha lagi. Ikhtiarnya lebih serius lagi, kemudian berdoanya lebih sungguh-sungguh lagi. Kata kakak saya begitu. Kemudian jangan terlalu mengandalkan lobby manusia. Langsung lobbynya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhtiar ditingkatkan. Di antaranya apa ikhtiarnya itu? Daftar juga lewat depan. Nah, gitu. Kalau 2016 saya nggak daftar lewat depan. Ya. 2017 daftar lewat depan. Bismillah, saya ikhtiarnya ditingkatkan, daftar lewat depan. Subhanallah, daftar lewat depan itu kan juga pakai uang. 25 juta. Itu juga saya mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ajaib terus. Iya, Masya Allah, luar biasa, saya juga heran gitu ya. Itu dikasih orang. Jadi saya berdoa pada Allah, ya Allah saya ingin pergi haji, gitu ya. Tapi saya ingin lebih serius dalam berikhtiar, saya ingin daftar lewat tepat. Ya, aku mohon padamu ya Allah, bagaimanapun caranya saya bisa daftar lewat tepat. Saya ditelepon oleh seorang ibu, ya, salah satu jamaah pengajian saya di salah satu masjid yang ada di kota Kediri, jamaah masjid saya. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nggak repot, tolong ke rumah saya, Bapak ada perlu. Begitu, awalnya begitu. Saya deg-degan, ada apa kan begitu ya. Nah, ternyata dia bercerita, langsung di telepon itu dia bercerita. Begini Pak Ustadz, mohon maaf nih katanya. Bapak itu punya keinginan kalau punya rezeki itu pengen menghajikan Pak Ustadz. Dari dulu itu Bapak itu sudah ngomong ke saya, pengen menghajikan Pak Ustadz.
Dan alhamdulillah sekarang kami sudah punya rezeki gitu. Mohon Pak Ustadz ke rumah untuk mengambil uangnya untuk daftar. Masya Allah. Habis doa langsung Itu kejawab. itu Masya Allah, luar biasa itu. Saya dikasih berapa itu? 30 juta. Padahal untuk daftar 25 juta. Ya. Saya dikasih uang 30 juta. Akhirnya saya pakai untuk daftar 25 juta. Kan begitu ya. Nah, setelah daftar kan begitu ya. Kemudian saya berdoa gitu ya. Itu prosesnya memang 1 tahun saya doa itu. Setelah gagal tahun 2016 itu ya, kemudian saya daftar lewat tepat. 1 tahun itu saya berdoa. Gitu. Doanya apa? Langsung to the point saya. Kakak saya mengajarkan begitu. Ya Allah, takdirkan saya berangkat haji tahun ini. Di tahun 2017 itu. Takdirkan saya berangkat haji tahun ini. Nah gitu ya. Wah, terus berdoa setiap hari begitu. Ya doa saya begitu. Takdirkan saya berangkat. Karena saya ingat kalimat kakak saya itu. Semua yang dilakukan oleh manusia itu basa-basi. Istilahnya begitu. Jadi kalau sudah posisi seperti itu, kepepet itu, semua yang dilakukan oleh manusia itu basa-basi. Semua yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekeras apapun usaha manusia, tapi ini jangan sampai salah tafsir ya. Jangan sampai ditafsiri berarti ikhtiar enggak penting, bukan gitu ya. Ya ikhtiar tetap penting. Tetapi jangan sampai kita itu tawakal kepada ikhtiar. Nah ini pelajaran penting. Kita nggak boleh tawakal kepada ikhtiar. Gitu. Tawakal kepada ikhtiar. Iya. Artinya kita pede sama usaha. Pede dan berharap terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Merasa yakin dengan ikhtiar kita itu nggak boleh, gitu ya. Jadi tawakalnya pada Allah. Ikhtiar memang harus mentok, harus maksimal, tapi tawakalnya tetap kepada Allah. Nah itu. Makanya kata saya ikhtiar, daftar, kemudian berdoa pada Allah. Karena yang menentukan adalah Allah. Ya. Semua yang menentukan pada Allah. Nah kemudian berdoa. Nah kemudian 1 minggu sebelum Ramadan, ya kan haji itu kan bulan Dzulhijjah kan gitu ya. Nah sebelum Ramadan, ya 1 minggu sebelum Ramadan, gitu ya, kita mengajukan proposal lagi ke kedutaan. Ya, kita ajukan surat lagi ke kedutaan. Ajukan gitu ya. Kemudian di bulan Ramadan itu lebih ditingkat lagi lobby kepada Allahnya. Habis-habisan. Lupakan lobby kepada manusia. Jadi saya sudah tidak minta tolong lagi kepada orang-orang besar-besar itu. Iya. Saya langsung lobbynya pada Allah, gitu ya. Berdoa pada Allah gitu ya. Subhanallah ya. Seminggu setelah lebaran. Gitu ya. Saya ditelepon sama pihak kedutaan gitu ya. Sampai kedutaan ya. Intinya Anda berangkat tahun ini. Masya Allah. Begitu ya. Terus Ustaz. Lah iya itu ya. Anda berangkat tahun ini. Ya, gitu. Berarti biar bisa ajaib kayak gitu gimana tadi? Ya itu kalau dari yang saya alami itu pada saat proses berdoanya itu ya. Dari tukang bakso tadi. Iya. Ya. Jadi pada proses berdoanya itu ya yakin ya kepada Allah. Allah itu ada. Allah itu maha kuasa, Allah itu yang menentukan segalanya, kan begitu ya. Kemudian jangan lalai pada saat berdoa. Artinya kita betul-betul fokus dengan doa kita. Kadang-kadang kita kan doa itu kan cuma di mulut, cuma begitu aja, setelah itu udah gitu. Tapi betul-betul fokus. Makanya kakak saya selalu mengatakan, kalau kita pengen yakin dengan doa kita dan doa kita pengen dikabulkan, posisikan kita itu sudah dalam posisi kepepet. Yang seandainya doa itu tidak dikabulkan, maka sudah tidak ada lagi harapan. Posisikan, sehingga kita tuh betul-betul serius. Ya. Seperti orang, ya, sekalipun orang itu tidak beriman, ya, artinya sering bermaksiat, pada saat dia kondisi kepepet, pasti mengingatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, posisikan kita itu dalam kondisi kepepet, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sudah tidak ada lagi yang bisa diminta pertolongan, hanya Allah yang bisa membantu kita. Maka disitulah kita berdoa. Ya itu. Makanya pada setiap doa itu usahakan kita itu begitu. Selalu memposisikan diri dalam keadaan kepepet. Ya, sehingga kita betul-betul tenanan dalam berdoa. Nah, gitu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah pada saat perang Badar gitu kan. Itu. Seandainya kaum muslimin kalah dalam peperangan ini, maka sudah tidak ada lagi yang akan menyembahmu, kan begitu ya. Itu berarti memposisikan kondisi mepet sekali kan begitu ya. Islam hilang dari muka bumi kalau sampai kalah dalam peperangan ini. Nah begitu pula halnya kita. Seperti tadi saya
saat masuk Libya itu ya. Wes, Hanya ini yang akan membahagiakan kedua orang tua saya. Aku mohon berikan aku kesempatan agar aku bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, kan begitu. berarti Iya. serius posisikan seperti butuh banget. Iya gitu. Walaupun waktu itu nggak butuh, Iya. nggak terlalu butuh lah. Enggak terlalu butuh, tapi harus posisikan itu. Tapi ada nggak sih Tat yang penghalang selain maksiat tadi? Itu ada lagi nggak sih Tat? Ya, Penghalang-penghalangnya penghalang terkabulnya doa. Iya, ya di antaranya ya apa namanya faktor makanan juga harus diperhatikan ya. Makanan yang halal, itu juga bisa menjadi faktor penentu apa namanya doa terkabul atau tidaknya gitu ya. Di samping maksiat gitu ya, makanan dan juga itu ya apa namanya hubungan baik dengan orang tua. Ya. Makanya ini sangat penting ya. Banyak ulama itu memberikan masukan dan nasihat itu ya. Jaga hubungan baik dengan orang tua, kan begitu ya. Senantiasa berbakti kepadanya. Oh iya, saya jadi ingat lagi masalah haji. Ada orang haji bareng saya gitu ya. Lewat pintunya Birrul Walidain. Ya ini, saya pernah bercerita kalau tidak salah itu ya. Beliau itu seorang penjaga gudang, masih ingat saya cerita. Oh yang dapat undangan itu. Undangan haji itu, penjaga gudang itu. Dia bisa haji gara-gara Birrul Walidain. Setiap hari, setiap mau berangkat kerja, dia selalu mendahulukan ibunya. Ibu butuh apa? Sebelum saya berangkat kerja. Kalau ibu butuh sesuatu, saya akan penuhi. Kan gitu ya. Oh sudah, ya udah kalau begitu saya minta doa. Doakan saya bisa berangkat haji. Ya. Saya mau bekerja, bismillah, saya bekerja ini agar saya bisa berangkat haji. Doakan Bu. Oh iya. Nah gitu. Setiap hari begitu. Gitu ya. Makanya kalau pengen nikah ya begitu ngomong, Bu, doakan saya agar saya bisa cepat dipertemukan dengan jodoh saya. Amin. Begitu Mas Maro ya. Jadi doa orang itu penting ya. Jadi di antara faktor-faktor pengabul doa itu ya begitu ya. Jangan terlalu banyak bermaksiat, kan begitu ya. Makanan yang halal ya. Karena kan itu makanan haram kan menjadi ibadah kita tidak diterima 40 hari kan begitu, doa tidak terkabul kan begitu ya. Faktor makanan kan begitu ya. Syubhat pun juga bisa nggak? Ya, syubhat. Ya syubhat itu ya. Contoh kasus syubhat itu ya. Ada seorang ulama Imam Yazid Al-Bustami ya, ulama salah seorang sufi ya. Imam Yazid Al-Bustami itu pernah bercerita ketika usia sudah 40-an tahun kalau nggak salah. Dia matur kepada ibunya, Bu, saya ini sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, tapi tidak merasakan nikmat dalam beribadah. Ya, tolong ibu ingat, selama ibu mengandung saya, membesarkan saya, pernahkah ibu memberikan makanan yang tidak halal kepada saya? Nah gitu ya. Karena saya tidak merasakan nikmat dalam beribadah. Hambar ibadah itu, nggak ada nikmatnya. Nah kemudian ibunya mengingat-ingat. Oh iya, gitu ya. Ibu ingat dulu waktu mengandung engkau, ya, ibu pernah mampir ke rumah tetangga, ya, tapi orangnya nggak ada, gitu ya. Nah pada waktu mampir ke rumah tetangga itu masuk tanpa ada tuan rumahnya, ibu haus di sana, kan gitu ya. Nah kemudian ibu mengambil air segelas, air putih segelas tanpa pamit pada yang punya rumah, karena memang orangnya nggak ada. Nah ini kan kelihatannya sepele kan gitu ya, kelihatannya sepele kan gitu ya. Ya hanya air dan pasti boleh kan begitu ya, ya pasti halal kan gitu ya. Cuma statusnya itu kan tidak izin kan begitu ya. Jadi halal haramnya kan termasuk di antaranya begitu, syubhat kan begitu ya. Bisa jadi masuk dalam kategori syubhat kan begitu ya. Nah akhirnya mungkin ini kan begitu ya. Akhirnya apa namanya Imam Yazid Al-Bustami mengatakan pada ibunya, ya udah Bu kalau begitu ibu tolong datang ke sana, ceritakan hal ini, kemudian sampaikan mohon maaf dan minta dihalalkan, kan gitu ya. Makanya dilakukan oleh ibunya dan setelah itu subhanallah Imam Yazid Al-Bustami baru merasakan nikmat dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kandungan Ustaz. Dalam kandungan padahal itu. Efeknya sangat luar biasa. Makanya Imam Ghazali itu kan mengatakan ya, orang yang terbiasa memakan sesuatu yang haram, maka dia akan terbiasa berpikir yang haram. Orang yang terbiasa berpikir yang haram, maka akan terbiasa bertindak dan berperilaku yang haram. Gitu ya. Ketika kita sudah korupsi, gitu ya, satu kali, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana korupsi berikutnya.
Ya gitu ya. Jadi kalau sekali memakan makanan yang haram, ya maka akan terus berpikir bagaimana melakukan yang haram. Nah itu makanya penting, hati-hati gitu ya, makanan itu ya. Efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya makan sesuatu jangan sekedar enak, jangan sekedar doyan, jangan sekedar mampu membelinya, tapi perhatikan kehalalannya. Halal dan thayyib. Ya. Jadi wujud makanannya halal, proses mendapatkannya juga halal, kan gitu ya. Halalan thayyiban mubarakan, kan gitu standar makanan itu ya. Halal itu dari sisi hukum, ya thayyib itu biasanya dari sisi kesehatan, gitu ya. Kemudian berkah itu dari sisi kemanfaatan, kan begitu ya. Makanan yang berkah itu adalah makanan yang setelah kita makan bisa mendatangkan kebaikan. Nah itu berarti bukan keburukan. Bukan keburukan. Ini Masya Allah, ini kayaknya masih banyak lagi sebenarnya. Iya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti. Masih banyak yang harus digali dari Ustaz Nawawi. Ya, Insya Allah lah, berdasarkan pengalaman hidup itu. Ya, makanya kesimpulannya udah mau terakhir ini kan ya. Ya kesimpulannya saya pribadi dan juga sering menyampaikan kepada istri saya gitu ya. Sudah tenang saja. Yakin kepada Allah, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan biarkan Allah melakukan apa yang menjadi haknya. Kan gitu ya. Apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan gitu ya, dan apa yang menjadi bagian Allah biar Allah yang melakukan, kan gitu ya. Bagian kita adalah ikhtiar dan doa, bagian Allah adalah menentukan hasilnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya itu, laksanakan saja apa yang menjadi bagian kita, biarkan Allah melaksanakan juga apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita adalah ikhtiar dan doa, bagian Allah adalah menentukan hasilnya. Jadi penuhi kewajiban, insya Allah akan dapat. Betul, penuhi kewajiban kita. Ini tadi kelewatan sebenarnya tadi. Tahu udah kesimpulan, tapi nggak apa-apa deh. Doa ini tadi yang pas itu timingnya kapan? Apakah harus sepertiga malam terus gitu? Atau jadi kan gimana? Banyak waktu-waktu mustajabah berdoa itu banyak ya. Momen untuk berdoa itu banyak. Ya salah satunya ya di sepertiga malam yang ketiga, kan begitu ya. Kemudian, nah ini banyak orang yang tidak mau memanfaatkan atau salah praktek ya. Ada waktu mustajab berdoa itu antara azan dan iqamah. Ya, yang terjadi di masyarakat kebanyakan ketika azan memang banyak yang sudah langsung berduyun-duyun datang ke masjid. Ya. Tapi nunggu iqamah biasanya nongkrong di depan. Nah kan begitu ya, ngobrol akhirnya kan gitu ya. Kok pada ngobrol di luar nunggu qomat? Nah, biasanya kan begitu ya. Padahal itu adalah waktu mustajabah berdoa. Rasul mengatakan begitu. Antara azan itu waktu mustajabah berdoa. Makanya mohon maaf, ini terlepas dari setuju dan tidak setuju ya, karena ini masalah khilafiyah. Orang-orang tua kita, ulama-ulama kita di Jawa itu memberikan salah satu tuntunan ya. Antara azan dan iqamah itu diisi dengan puji-pujian, kan begitu ya. Puji-pujian itu kan isinya sholawat, puji-pujian isinya kan doa. Itu maksudnya adalah manfaatkan saat itu untuk berdoa, kan begitu ya. Cuma kan orang ulama zaman dulu itu kan di dalam mendidik masyarakat itu tidak terlalu banyak teori, langsung praktek, kan begitu ya. Ayo sambil mungkin kalau didalili apa sih nggak terlalu masuk kan gitu ya, langsung praktek aja. Bisa langsung masuk. Terus kita doa sama-sama kan gitu ya, sholawatan, berdoa kan gitu ya. Karena itu adalah momentum yang sangat baik untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya lagi, waktu mustajabah berdoa itu adalah hari Jumat pada asar. Pada asar. Nah, iya. Jadi hari Jumat pada asar. Kalau nggak salah itu di salah satu status Facebook saya itu ya. Gitu ya. Kemarin tuh ya. Itu pada asar. Rangkailah seluruh masalahmu dalam doa. Kemudian biarkan Allah merubahnya menjadi bahagia. Kan begitu. Rangkai semua masalahmu dalam doa, biarkan Allah merubahnya menjadi bahagia. Begitu. Quote of the day. Quote of the day. Jadi dari sepertiga malam antara azan dan iqamah, pada asar ada Jumat gitu ya. Kemudian termasuk juga ba'dal maktubah gitu ya, setelah sholat wajib gitu ya. Kemudian lagi saat hujan deras. Itu saat hujan deras itu juga waktu mustajab berdoa. Yang gerimis juga mustajab ada. Gerimis gitu mustajab. Ya pokoknya waktu hujan lah gitu ya. Terutama saat hujan yang deras itu ya.
Ya itu juga waktu mustajab. Banyak berarti Ustaz ya waktunya. Ya sebetulnya. Enggak terkhusus di sepertiga malam. Kemudian kalau tempat ya diantaranya Arafah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan juga tempat-tempat mustajab dalam berdoa. Masjid biasa pun nggak apa-apa ya, tadi ya. Masjid biasa pun bisa untuk berdoa. Itu tapi tempat yang baik. lebih afdal di sana. Iya. Ya begitu. Iya. Ya kita harus closing ini Ustaz kayak. Oh gitu ya. Iya. Tapi kita harus sambung lagi Ustaz. Oh gitu. Kira-kira kita akan next bahas apa ini Tad? Ya next bahas apa ya? Saya sebetulnya masih bisa lebih mendetailkan lagi terkait dengan doa ya, terkait dengan dahsyatnya kekuatan doa. Kalau ini kan tadi kan masih gambar berdasarkan pengalaman ya. Saya bisa nanti cerita berdasarkan dalilnya, ayat Al-Qur'annya, hadisnya yang memotivasi terkait dengan doa. Kemudian contoh-contoh lain di luar saya kan itu ya, contoh dari ulama, dari sahabat, ya bisa begitu. Ya. Soalnya kan kita ini kadang pengen berdoa tapi bingung gitu. Ya betul. Gimana caranya? Apakah harus pakai bahasa Arab? Ya, kita betul. Bahasa Arab aja sulit memahami. Makanya ada tamyiz itu. Ya, itu bisa. Kita biar paham gitu. Biar paham. Baca Quran ya nggak terlalu paham apalagi doa pakai bahasa Arab ya. Bingung misalnya. Nanti malah blekak-blekuk jadi salah semua. Ya, makanya perlu kita belajar terus kan. Ya, betul. Terus belajar dan intinya tadi ya penuhi kewajiban dari Allah. Insya Allah Allah akan memberikan haknya kepada kita. Betul. Harus di garis bawah itu. Dan lagi yang tadi apa? Rangkailah masalahmu dalam doa dan biarkan Allah merubahnya menjadi bahagia. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Nawawi hari ini sudah membersamai kita di podcast kita. Dan teman-teman jangan lupa subscribe Ngaji Kita Media dan juga follow Instagramnya Ngaji Kita. Dan di sana akan ada konten-konten kebaikan. Salah satunya kita akan cerita bareng sama Ustaz Nawawi seperti ini dengan santai, tapi bahasannya Masya Allah tentang doa yang bisa kita praktekkan dan Insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih lagi Ustaz Nawawi atas waktu dan ilmunya. Dan saya dan Ustaz Nawawi harus pamit undur diri teman-teman. Ketemu lagi di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.